Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Kita akan lihat dari Aries terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan sampai Pisces. Oke? Oke. Di sini kita akan langsung saja melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini, kapanpun kalian menemukan video ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Aries. Oke, di sini ada the sun, use your talent and trust yourself. Oke, buat Aries di sini sepertinya kalian diingatkan untuk menggunakan kelebihannya kalian, menggunakan talentnya kalian. Misalnya kalian pintar main musik, pintar buat cerita, mungkin pintar melukis dan sebagainya. Jadi gunakanlah talentnya kalian itu atau kelebihan kalian itu. Dan juga kalian disuruh untuk mempercayakan diri kalian dengan kelebihan yang kalian miliki. Oke. Di sini ada mountain, restrain your ambition, more respect for others. Oke. Dan di sini sepertinya ada beberapa Aries. Seandainya kalian memiliki suatu ambisi yang sangat tinggi, di sini saya merasa kalian disuruh untuk seperti jangan merestrain dirinya kalian sendiri atau jangan menghentikan dirinya kalian dengan ambisi yang kalian miliki. Oke. Ataukah di sini bisa juga sebaliknya, mungkin ada beberapa Aries, seandainya kalian terlalu berambisi saat ini, misalnya untuk buka usaha, sedangkan kalian tahu untuk saat ini ekonomi lagi kurang bagus dan sebagainya, mungkin kalian perlu sedikit merestrain ambisinya kalian atau sedikit bukan menutupi ambisi kalian atau bukan menghentikan ambisi itu, tapi seperti mendalami terlebih dahulu sebelum kalian mengambil suatu keputusan yang salah, seperti itu. Apalagi terutama buat Aries yang terlalu terambisi untuk saat ini, untuk memiliki sesuatu atau seseorang, kalian disuruh untuk sedikit mengontrol ambisinya kalian. Oke. Dan dengan adanya more respect for others, jadi mungkin ada beberapa Aries di sini yang perlu belajar untuk menghargai orang lain lebih dari apa yang kalian lakukan. Bukan berarti kalian tidak bisa menghargai orang lain, bukan itu maksud dari kartu ini. Mungkin lebih dari apa yang kalian lakukan. Seperti misalnya kemarin kalian bilang terima kasih sama orang tuanya kalian sekali dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan. Mungkin kalian perlu mengucapkan terima kasih lebih dari sekali, seperti itu. Oke. Oke. Mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu Aries ketahui untuk saat ini. Jadi terutama buat kalian di sini yang memiliki talent, misalnya kalian suka melukis dan sebagainya. Jadi kalian mungkin lupa makan, lupa jaga kesehatannya kalian karena kalian terlalu berambisi untuk menyelesaikan lukisan itu ataukah untuk meningkatkan gajinya kalian dan sebagainya. Dan kalian lupa juga bahwa kesehatan kalian sangat penting seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa Aries yang perlu membalancekan energinya kalian di antara ambisi dan juga kesehatan kalian sendiri. Oke. Oke, mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu Aries ketahui. King of Cups, integrity and stability. Jadi di sini mungkin ada beberapa Aries yang perlu menstabilkan energinya kalian ataukah
seandainya Aries memiliki masalah di dalam finansial, jadi kalian disuruh untuk menstabilkan atau menyeimbangkan di antara pengeluaran dan pemasukan seperti itu. Oke. Dan di sini ada Six of Swords, Resolution and Moving On. Jadi untuk saat ini mungkin ada beberapa Aries yang menginginkan untuk move on dari seseorang atau melepaskan diri dari energi seseorang di sini. Mungkin itu yang perlu kalian lakukan saat ini. Oke. Oke, seandainya di sini buat kalian Aries yang memiliki pasangan, kita akan melihat bagaimanakah perasaan orang yang ada di dalam pikirannya Aries saat ini. Dan kita juga akan melihat hal apakah yang akan dia lakukan di dalam hubungan ini untuk selanjutnya. Oke, perasaannya dia buat Aries. Oke. True love. Pagi-pagi Aries sudah bilang true love. Oke, di sini ada beberapa Aries, mungkin kalian berpasangan dengan true love-nya kalian atau pasangan sejatinya kalian, mungkin soulmate ataukah twin flame di sini seperti itu. Take it slow, Aries, jangan tergesa-gesa untuk saat ini. Sepertinya pasangan kalian dia ingin menjalani hubungan ini secara perlahan-lahan. Not for you. Dan ada beberapa Aries untuk saat ini saya merasa dengan kartu not for you, sepertinya kalian diingatkan untuk saat ini mungkin dia bukan orang yang terbaik buat kalian seperti itu. Bukan berarti minggu depan energinya dia tidak berubah atau energi kalian kalau energinya kalian mulai aligning lagi atau mulai sejajar dengan energinya dia, disitulah mungkin kalian akan dipersatukan kembali. Tapi untuk saat ini Aries disuruh untuk melakukan hubungan ini secara perlahan-lahan. Player, okay? I'm choosing to keep an emotional distance and play the field. Kenapa kalian belum dipersatukan dengan orang ini? Karena saya merasa dia memiliki sifat sedikit controlling dan dia mau seperti menjadi seseorang yang seperti dia mengharapkan kalian untuk mengikuti energinya dia seperti itu. Kalau dia mau ketemu, kalian harus ketemu sama dia. Dia tidak mau kalau kalian yang mengontrol dia seperti itu. Oke, seperti dia ingin jadi kepala kelas seperti itu. Jadi kalian anak buahnya dia dan dia kepala kelasnya kalian. Jadi kalian harus oke seperti itu. Oke, bos. Oke, bos. Oke. Sorry guys. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Oke. Mari kita pakai kartu ini. Perasaannya dia buat Aries saat ini. Oke. Go slow and take it slow. Sudah dua kartu yang mengingatkan Aries untuk melakukan hubungan ini secara perlahan-lahan. Oke, take time to get to know each other. Jadi Aries, kalian perlu disuruh untuk mengetahui atau mendalami antara satu sama lain untuk sementara waktu, untuk saat ini. Oke, jangan langsung bilang, oke, saya mencintai kamu, mari kita pacaran. Ya sudah, terus minggu depan kalian, oke, kita putus. Itu agar supaya hal itu tidak terjadi, maka dari itulah kalian disuruh untuk go slow. Friendship. This friendship is leading to more. Jadi kalau kalian bisa temenan untuk saat ini, sepertinya dengan cara seperti itu akan membantu hubungan ini untuk ketingkatan yang lebih tinggi. Oke? Longing. Someone is secretly yearning for you. Jadi ada seseorang di sini, dia merahasiakan perasaannya dia kalau dia merindukan kalian saat ini. Second chance.
This relationship deserve a second chance. Artinya hubungan ini berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, mungkin keempat kalinya, tergantung dari situasinya kalian. Tapi diingatkan di sini bahwa hubungan ini berhak untuk mendapatkan second chance atau kesempatan yang kedua kalinya. Oke? Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan selanjutnya tentang hubungan ini. Page of Swords. Oke, jadi dia akan mengawasi kalian atau dia akan mendalami kalian sebelum dia melakukan sesuatu. Dan di sini sepertinya dia akan lebih banyak fokus dengan keuangannya dia, kesuksesannya dia, seperti itu. Jadi Aries mungkin the lovers, soulmate, true love. Jadi sudah dua kartu di sini yang menyatakan bahwa kalian berhubungan dengan soulmate-nya kalian atau cinta sejatinya kalian. Jadi saya merasa untuk Aries mungkin kalian perlu fokus dengan diri sendiri saat ini, karena orang ini dia ingin fokus dengan kestabilannya dia untuk saat ini. Dan dia memilih untuk mengawasi kalian daripada berhubungan langsung dengan kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Taurus kalian semua di sini. Di sini kita akan langsung saja melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke, Taurus. Hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini? Oke. Mungkin ada beberapa Taurus berhubungan dengan Aries karena dia juga mendapatkan kartu yang sama, atau ada Taurus di sini mungkin memiliki Aries di natal chart-nya kalian. Jadi use your talent and trust yourself. Taurus, kalian sepertinya disuruh untuk memfokuskan talentnya kalian atau kelebihan kalian. Misalnya kalian pintar masak, pintar melukis, pintar buat cerita dan sebagainya. Kalian disuruh untuk memfokuskan hal itu untuk saat ini, dan juga trust yourself. Jadi percayalah dengan diri kalian sendiri. Oke? If dispute is unbearable, look for help. Oke, dan di sini sepertinya diingatkan kalau ada sesuatu yang kurang bisa kalian selesaikan, kalian disuruh untuk minta bantuan, apakah kepada orang tuanya kalian, teman-teman kalian, orang di sekitarannya kalian, dan mungkin kepada ilahi, alam semesta dan sebagainya. Oke, jadi jangan kalian di sini berusaha untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi kalian disuruh untuk minta bantuan seandainya kalian memiliki masalah saat ini dan kalian belum bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Oke, jadi jangan terlalu stres untuk hari ini buat Taurus. Seandainya kalian tidak percaya sama seseorang, mungkin kalian bisa tulis di dalam buku diare dan ceritakan tentang apa yang kalian rasakan, seperti itu. Mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu Taurus ketahui. Dawn of Swords, di sini reflection and diligence. Jadi Taurus sepertinya kalian disuruh untuk merefleksi di sini tentang dirinya kalian atau mendalami tentang dirinya kalian. Dan juga mungkin ada tugas yang mesti Taurus lakukan saat ini, jadi lakukanlah tugas itu. Oke, kalian disuruh untuk memfokuskan energi kalian buat tugas yang mesti kalian selesaikan. The Sun, positivity and abundance. Jadi Taurus, setelah kalian melakukan tugas ini, tugas apapun yang terpanggil di dalam energinya Taurus untuk melakukan saat ini, kalau kalian melakukan hal itu atau menggunakan intuisinya kalian, positivity and abundance akan kalian dapatkan. Jadi akan banyak energi positif dan juga banyak rezeki, banyak kebahagiaan dan sebagainya, itu yang akan kalian dapatkan. Tapi seperti tadi diingatkan kembali, seandainya tugas ini terlalu berat buat kalian,
jangan lupa minta bantuan kepada ilahi atau alam semesta. Lebih banyak meditasi mungkin atau berdoa. Oke. Mari kita lihat buat Taurus yang memiliki seseorang di dalam pikirannya Taurus saat ini. Bagaimanakah energinya dia terhadap Taurus? Energi orang yang ada di dalam pikirannya Taurus saat ini. Tadi saya melihat divine timing, jadi waktu ilahi sangat berperan penting di dalam hubungan ini. Terutama buat kalian yang merasa terpanggil untuk melakukan tugas secara spiritual, mungkin menjadi seorang healer dan sebagainya. Kalau itu yang mesti kalian fokuskan saat ini, kalian disuruh untuk mempercayakan situasi ini kepada ilahi atau alam semesta. Oke. Love triangle. Jadi Taurus, di sini mungkin ada beberapa Taurus, kenapa kalian dipanggil untuk fokus dengan tugasnya kalian saat ini. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang, di mana orang ini memiliki pilihan lebih dari satu, ataukah Taurus yang memiliki pilihan lebih dari satu. Jadi kalau kalian belum bisa memilih, maka dari itulah jangan hanya terfokus dengan pilihan kalian, tapi fokuskan energi kalian buat tugasnya kalian untuk saat ini. Mungkin membuat seperti mengutamakan pondasinya kalian untuk saat ini, seperti itu. Telepatik, oke. Dan di sini orang ini bilang, walaupun dia secara langsung dia tidak berkomunikasi dengan kalian, tapi di saat dia mungkin mau tidur atau di saat dia berdoa dan sebagainya, disitulah dia berkomunikasi dengan kalian. Jadi mungkin kalian ketemu di alam mimpi dan sebagainya. Oke. Shutdown. Oke. Dan untuk saat ini pasangannya kalian dia ingin menutup diri. Dia tidak ada keinginan untuk berhubungan dengan siapapun saat ini, termasuk Taurus. Oke. Self pleasure. Dan di sini dia juga bilang bahwa dia masih memiliki mungkin fotonya kalian. Kalau kalian pernah mengirimkan foto buat dia masih menyimpan foto itu dan dia menggunakan foto itu buat seperti memenuhi rasa kangennya dia sama Taurus, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu kalian Mari kita lihat bagaimanakah perasaannya dia terhadap kalian. Kita akan dalami tentang energinya dia. Perasaan dia buat Taurus hari ini. Intuition. Oke, jadi sepertinya di sini kalian diingatkan kembali. Sebenarnya jawaban yang kalian cari ada di dalam intuisinya kalian. Jadi kalian sudah tahu tentang jawaban dari pertanyaan kalian. Digunakan intuisi kalian. Addiction. Oke, dan di sini sepertinya ada seseorang yang memiliki addiction atau kebiasaan buruk. Dan karena hal itulah hubungan ini masih bermasalah. Seperti itu. Acceptance. Dan di sini kalian diingatkan kembali apapun yang terjadi di dalam hidupnya kalian, semua itu ada alasannya tersendiri. Oke. Interference. Jadi seperti tadi ada orang ketiga di sini yang mengganggu hubungannya kalian, maka dari itulah kalian belum bisa bersatu untuk saat ini. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya buat Taurus? Nine of Wands. Dia akan ngeblok emosionalnya dia. Jadi dia akan hanya menunggu hasil dari hubungan ini. Sepertinya dia tidak akan melakukan sesuatu di sini. Page of Pentacles, walaupun di dalam hatinya dia ada keinginan untuk memberikan suatu kesempatan kepada Taurus, tapi di sini dia emosionalnya dia masih belum terbuka. Oke. Dan di sini ada Two of Swords, dan karena saat ini mungkin dia belum berani mengambil keputusan atau dia belum tahu jalan mana yang terbaik buat dia. Walaupun ada keinginan untuk mempersatukan hubungan ini kembali,
sepertinya dia masih memiliki rasa kekhawatiran untuk melakukan hal itu. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat kalian semua. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Gemini. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Hal apakah yang Gemini perlu ketahui untuk saat ini? Rider, don't be afraid of change. Oke, jadi Gemini kalian disuruh diingatkan kembali di sini, don't be afraid of change. Janganlah kalian takut dengan suatu perubahan. Seandainya saat ini Gemini kalian memiliki perubahan di dalam situasinya kalian, janganlah kalian takut dengan hal itu. Oke. Be more enthusiastic, you will achieve a great result. Dan Gemini juga diingatkan di sini, kalian disuruh untuk lebih antusias di dalam menjalani kehidupan kalian, karena dengan cara seperti itulah kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kalau kalian malas-malasan, hal itulah yang akan kalian manifest atau kalian wujudkan. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki keuangannya kalian, disuruh untuk lebih antusiastik. Jangan, saya malas, uang saya segini, gaji saya segini, jangan seperti itu. Jadi kalau gajinya kalian kurang, mungkin kalian bisa cari kerjaan lain, ataukah cari kerja sampingan dan sebagainya, seperti itu. Jadi jangan malas-malasan, itu poin dari kartu ini, agar supaya kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Okay. Mari kita lihat hal apa lagikah yang Gemini perlu ketahui untuk saat ini. Oke, di sini ada Queen of Ring, Practicality and Generosity. Jadi untuk saat ini Gemini kalian disuruh untuk menggunakan logikanya kalian, jangan menggunakan emosionalnya kalian atau perasaannya kalian. Jadi kalau contoh misalnya kalian sayang sama seseorang, kalian menghubungi dia tapi dia belum membalas SMS-nya kalian, gunakan logika kalian. Oke? Kalau dia belum balas, ya sudah, mungkin kalian bisa ambil jalan sendiri, ataukah jadi jangan SMS dia balik, atau jangan nelpon dia hanya karena dia tidak balas SMS-nya kalian, seperti itu. Gunakan logika kalian. Dan generosity, mungkin ada Gemini yang ingin membantu seseorang di sini. Dengan melakukan hal itu, sepertinya kalian juga akan dibantu untuk mendapatkan jadi semakin kalian generous sama seseorang, semakin kalian membantu orang lain, semakin bagus jugalah hasil yang akan kalian dapatkan, seperti itu. Oke. Three of Rings, collaboration and competence. Dan di sini mungkin ada seseorang yang ada keinginan untuk bekerja sama kembali dengan kalian. Apakah bosnya kalian, mungkin mantan bosnya kalian yang ingin kalian balik ke tempat kerjanya dia, ataukah pasangannya kalian yang ingin collaborate di sini atau bersatu kembali sama kalian. Oke, mari kita lihat buat Gemini yang memiliki pasangan atau memiliki seseorang di dalam pikirannya Gemini saat ini, bagaimanakah perasaannya dia terhadap Gemini untuk saat ini. Perasaannya dia. Desire to win. Oke. Jadi Gemini di sini sepertinya kalian berhubungan dengan seseorang yang memiliki sifat sangat keras kepala, dan dia sepertinya saat ini sangat fokus dengan kesuksesannya dia sendiri. Dan dia juga orangnya sepertinya cepat menyerah. Jadi karena di sini dia bilang, saya akan selalu menang, seperti itu. Saya akan menjadi orang yang lebih baik.
Kalau saya tidak bisa mendapatkan Gemini, saya akan mendapatkan orang yang lain seperti itu. Jadi sedikit egois. Untuk saat ini energinya dia seperti itu. Dia tidak mau dikalahkan. Kalau Gemini putus sama dia, sepertinya orang ini akan cepat-cepat cari pasangan lain karena dia tidak mau kelihatan kalah di depannya kalian. Oke. Atau dia tidak mau kelihatan lemah di depannya kalian. Reconciliation. Dan di sini pasangannya Gemini sepertinya dia ingin untuk saat ini sepertinya dia berusaha untuk melakukan sesuatu di sini, apakah mungkin beli bunga buat Gemini, mungkin dia mau datang bawa coklat, mungkin beli bunga dan sebagainya. Dan orang ini ada keinginan untuk rekonsiliasi atau bersatu kembali. Competition. Oke. Dan di sini ada beberapa Gemini, mungkin kalian memiliki banyak penggemar, banyak orang yang suka sama kalian, dan dia mungkin tahu tentang hal itu. Maka dari itulah dia di sini merasa, oke, kalau Gemini bisa pacaran dengan 10 orang atau memiliki pacar 10 orang, saya juga bisa melakukan hal itu, seperti itu. Walaupun jauh di dalam hatinya dia, mungkin Gemini merupakan orang yang dia rasa terbaik buat dia, tapi karena rasa egonya dia yang tinggi, dan juga dia sepertinya masih memiliki sifat cemburuan. Oke. Hal itulah yang membuat energi kalian belum sejajar karena memiliki sifat cemburu dan ingin menang sendiri dan sebagainya. Itu bukanlah energi yang positif. Solitude. Okay. Dan di sini dia juga bilang untuk saat ini dia ingin sendiri. Dia tidak mau berhubungan dengan siapapun termasuk Gemini, seperti itu. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Gemini untuk hari ini. Perasaannya dia terhadap Gemini. Unavailable. Oke. Jadi orang ini, kartu ini bilang orang yang ada di dalam pikirannya Gemini untuk saat ini, dia bilang dia belum bisa memberikan hal yang terbaik buat kalian, maka dari itulah mungkin dia belum balik sama Gemini, seperti itu. Jadi dia bukan orang yang terbaik buat kalian untuk saat ini. Stability. Sebenarnya Gemini di sini kalau kalian berhubungan dengan dia, misalnya kalian bersatu dengan dia, hubungan kalian sebenarnya sangat kuat, dan kalau kalian menikah dengan orang ini, kalian diingatkan kembali bahwa hubungan kalian sangat kuat, dan kalian akan bisa melewati segala ujian dan juga segala tantangan yang ada di antara kalian. Oke. Dan seperti biasa energi bisa vice versa, mungkin ada beberapa energi ini merupakan energinya Gemini strictly sexual, dan ada beberapa Gemini di sini hubungan ini bukan semua orang seperti energi yang berbeda. Ada beberapa Gemini di sini kalian berhubungan dengan seseorang di mana orang ini dia memiliki passion yang banyak buat Gemini atau rasa seksual yang tinggi buat Gemini. Tapi apakah hubungan yang seperti itu yang Gemini inginkan? Kalau Gemini di sini berhubungan dengan seseorang di mana setiap hari dia ingin bertemu sama kalian dan bla bla bla, seperti itu, hanya penukaran energi seksual, mungkin Gemini perlu dalami. Kalau bukan orang yang seperti itu yang kalian inginkan, dalami kembali tentang hubungannya kalian sebelum kalian melanjutkan hubungan ini. Oke. Self-care. Dan di sini sepertinya kartu ini buat Gemini. Kalian disuruh untuk membersihkan energi fieldnya kalian atau membersihkan energinya kalian dan fokus dengan dirinya kalian sendiri. Terutama Gemini yang ingin melakukan sesuatu di sini. Misalnya kalian ingin menghubungi dia. Kalian disuruh untuk membersihkan pola pikiran kalian terlebih dahulu. Jangan menghubungi dia dan kalian marah-marah dan kalian menghina dia dan sebagainya, agar supaya kalian tidak selalu berada di lingkungan yang sama atau sirkulasi yang sama, seperti itu. Oke, jadi pastikan
energi kalian sudah clear, energi kalian sudah pure, sudah murni, sudah bersih sebelum kalian melakukan sesuatu. Oke. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan di dalam hubungan ini untuk selanjutnya. Saya lihat Five of Cups tadi. Jadi mungkin dia belum bisa memaafkan kalian atau kalian belum bisa memaafkan dia. Oke, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Six of Pentacles. Jadi di sini saya merasa seandainya dulu dia memberikan serpihan roti buat kalian. Ada kemarin saya melihat, oke, buat Gemini, kalau kalian tidak tahu serpihan roti itu apa, seperti impossible buat saya, atau seperti saya tidak menyangka ada orang yang tidak mengerti apa itu serpihan roti. Apakah kata-kata saya yang salah ataukah orang ini yang kurang mengerti dengan bahasanya saya? Oke, jadi buat Gemini yang oke, whatever. Jadi maksud serpihan roti di sini, kalian kalau meremas kopinya, meremas kopi, bagaimana kalian bisa meremas kopi? Oke, bisa aja maksud saya. Oke, saat kalian meremas roti itu, jadi ada serpihan roti yang jatuh, itulah namanya serpihan roti. Entah saya yang salah atau cuma satu orang yang pernah bilang, oh apa itu serpihan roti, saya tidak mengerti dengan serpihan roti. Oke. Whatever. Oke, jadi dulu dia memberikan serpihan roti atau percikan roti, percikan air, dan sekarang dia ingin memberikan seluruh roti itu, bukan hanya setengah dari rotinya dia, seperti itu. Jadi dia ingin menyeimbangkan situasi yang ada di antara kalian. Misalnya dulu dia memberikan cintanya dia 50%, sekarang dia ingin memberikan 100%, seperti itu. Oke. The World. Dan di sini saya merasa mungkin ada Gemini, pasangannya kalian, mungkin kalian berhubungan jarak jauh di sini. Jadi kalian tinggal di kota yang berbeda, pulau yang berbeda, atau negara yang berbeda. Dan di sini juga intuisi saya mengatakan bahwa dia bilang, saya belum mau hubungan ini putus 100%. Saya masih ingin menyeimbangkan situasi di antara kita, seperti itu. Six of Cups. Jadi dia merupakan soulmate-nya kalian, atau secara spiritual di sini, di kehidupan dahulu kalian sudah berpasangan dan kalian lahir kembali untuk melanjutkan hubungan ini. Jadi buat Gemini, saya merasa pasangan kalian akan balik kepada kalian dan dia akan mengulang kembali memori itu. Dan dia merasa bersalah saat ini, dia ingin minta maaf sama kalian. Oke? Tapi kapan dia akan melakukannya, saya tidak tahu. Tapi energinya dia ada keinginan untuk melakukan hal itu. Dan dia belum mau hubungan ini putus 100%. Terutama tadi ada reconciliation di sini, artinya reconciliation, artinya rekonsiliasi, bersatu kembali. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai Cancer, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan juga kita akan melihat energi dari pasangannya kalian atau orang yang ada di dalam pikirannya Cancer. Oke. Cancer. Oh my gosh, sudah 3 zodiak sign yang keluar kartu yang sama. Dari segini banyaknya deck, kartu ini keluar sudah 3 zodiak sign. Mungkin ada banyak Cancer, terutama buat tahun depan. Sepertinya banyak zodiak sign di sini yang disuruh untuk mendalami talentnya kalian atau kelebihan yang kalian miliki. Misalnya Cancer, kalian suka melukis, contoh di sini. Seandainya Cancer suka melukis, kalian disuruh untuk menggunakan talentnya kalian atau gift-nya kalian, kelebihan kalian itu, dan juga kalian disuruh untuk mempercayai diri kalian sendiri.
percaya bahwa talentnya kalian akan membantu kalian untuk memperbaiki finansialnya kalian, seperti itu. Okay, it's time to discover new horizon. Dan sepertinya ada Cancer, mungkin kalian akan pindah rumah, pindah kota, pindah negara, dan sebagainya. Kalau hatinya kalian terpanggil untuk melakukan hal itu, intuisi kalian benar. Karena di sini sudah waktunya buat kalian untuk melihat apa yang ada di luar dari lingkungannya kalian. Seperti itu. Jangan, misalnya kalian tinggal di kota, maksud saya bukan jangan. Jadi kalian kalau masih takut untuk pindah rumah, pindah negara, pindah kota, dan sebagainya, janganlah kalian takut. Itu energi saya tadi yang ingin saya bilang. Jadi, jangan takut untuk melihat situasi baru atau tempat baru, seperti itu. Oke? Kalau itu yang ingin Cancer lakukan. Jadi, kalian berada di jalan yang benar. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Cancer ketahui untuk saat ini. Okay, the Fool, optimism and freedom. Cancer, sepertinya di sini seandainya kalian mau pindah rumah karena kalian ingin membebaskan diri dari suatu situasi di sini, you on the right path. Kamu berada di jalan yang benar. Karena di sini freedom, mungkin ada beberapa Cancer yang menginginkan suatu kebebasan di sini. Mungkin kalian merasa terikat di situasi kalian ataukah pekerjaannya kalian dan sebagainya. Oke. Kalau seperti tadi, kalau ingin pindah rumah, pindah tempat, lakukan hal itu. Dan kalian disuruh untuk lebih optimis lagi. Jangan bilang, oh tidak mungkin saya bisa ini, tidak mungkin saya itu. Tetap berpikiran yang optimis. Oke. Confusion and setback. Oke. Jadi untuk saat ini, kenapa kalian Cancer belum bisa mengambil suatu keputusan? Karena kalian masih bingung. Jadi kalau kalian bingung di sini antara keluar atau memperbaiki situasi ini, mungkin gunakan juga intuisinya kalian, tapi kartunya bilang sudah waktunya buat kalian untuk mendiscover sesuatu di luar dari apa yang kalian ketahui saat ini. Oke. Dan buat Cancer yang memiliki pasangan saat ini, mari kita lihat bagaimanakah perasaannya dia terhadap Cancer. Kita juga akan melihat apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Cancer, perasaannya dia terhadap Cancer hari ini, partying. Oke, jadi pasangannya kalian atau orang yang ada di dalam pikirannya Cancer, mungkin belakangan ini dia suka hura-hura, maka dari itulah mungkin kalian ingin membebaskan diri dari hubungan ini atau situasi ini. Karena dia sibuk pesta-pesta sama teman-temannya dia mungkin, atau no wonder why. Maka dari itulah Cancer ingin keluar di sini. Jadi sepertinya ada, ini bukan semua Cancer, saya percaya ini bukan semua Cancer. Jadi ada seseorang di sini yang dia memiliki affair atau dia berselingkuh karena mungkin dia tahu kalau dia akan kehilangan Cancer, maka dari itulah di sini dia mencoba dan juga partying di sini, pesta-pesta. Dia melakukan hal ini untuk seperti menutupi rasa sakitnya dia atau rasa kecewanya dia. Karena dia takut. Mungkin sebenarnya dia takut kehilangan Cancer, tapi dia mungkin memiliki energi yang sedikit egois, selalu mementingkan dirinya sendiri dan sebagainya. Maka dari itulah dia melakukan hal ini. Dia berhubungan dengan let them go. Oke, jadi Cancer, kalian disuruh untuk melepaskan orang ini, terutama buat Cancer yang berpasangan dengan seseorang, di mana orang ini dia hanya mementingkan kebahagiaannya dia sendiri, dan juga mungkin dia sudah pernah berselingkuh di belakangnya kalian. Jadi let them go, lepaskan dia. Breaking point. Sebenarnya orang ini
ataukah kalian di sini energi bisa vice versa, mungkin kalian yang melakukan hal ini dan dia yang ingin melepaskan kalian, tergantung energi siapa di sini. Breaking point. Jadi di sini ada seseorang yang reach rock bottom, artinya kalau kalian berenang, terus kalian dive ke bawah dasaran laut di sini, ada seseorang di sini sudah sampai ke dasaran laut. Bayangkan pressure atau tekanan dari air, misalnya kalian menyelam di lautan yang sangat dalam, jadi tekanan air itu sangat kuat, maka dari itulah ada orang yang tidak bisa dive terlalu dalam atau jadi poin dari kartu ini ada seseorang di sini yang sudah kecewanya dia sudah kelewatan seperti itu. Seperti dia jengkel, dia marah, dia kecewa dan sebagainya. Apakah Cancer yang merasakan seperti ini saat ini ataukah dia? Oke. Dan yang membuat orang ini sangat depresi karena sepertinya dia disuruh untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin seandainya dia memiliki pasangan lain, mungkin dia berpikir, oh saya harus mengambil keputusan di sini. Saya takut kehilangan Cancer, tapi saya juga entah kenapa seperti dia belum bisa mengambil suatu keputusan, maka dari itulah dia merasa sangat depresi saat ini. Ataukah Cancer di sini yang merasa depresi? Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia. Perasaan dia terhadap Cancer. Mastery, you have learned the spiritual lessons. Jadi Cancer, kalian sebenarnya di sini sudah, bukan semua Cancer juga di sini, saya yakin ada beberapa Cancer kalian sudah belajar tentang dunia spiritual dan sepertinya Cancer sudah memastery tentang hal itu. Misalnya Cancer dulu tidak suka sembahyang atau tidak suka meditasi, dan sekarang kalian sudah melakukan hal itu, kalian dibilang bahwa kalian sudah lulus dari sekolah spiritual seperti itu. Oke? Patient. Dan di sini divine timing sangat berperan penting di dalam situasinya kalian. Divine timing artinya waktu ilahi. Jadi percayakan situasi ini kepada ilahi, karena dialah yang akan menentukan kapan kalian akan bersatu kembali, kapan kalian akan pisah, kapan kalian akan memperbaiki situasi ini dan sebagainya. Oke, jadi banyak minta bantuan kepada ilahi. Play hard, oke. Dan buat Cancer, di sini seandainya kalian masih bersatu dengan pasangannya kalian, untuk saat ini kalian disuruh untuk lebih banyak bercanda gurau antara satu sama lain. Jangan terlalu serius sama dia atau jangan marah-marah sama dia dan sebagainya. Lebih banyak goof off, lebih banyak bercanda gurau. Oke? Balance. Dan kenapa hubungan ini belum bisa dipersatukan? Karena ada seseorang di sini yang terlalu memberi dan memberi dan memberi. Maka dari itulah ada orang di sini yang hanya mengambil dan mengambil dan mengambil seperti itu. Energi kalian belum balance, belum sejajar. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Saya merasa di sini mungkin dia akan fokus dengan kebahagiaan dia sendiri. Apakah secara finansial ataukah emosionalnya dia. Saya merasa di sini mungkin finansialnya dia yang ingin dia perbaiki. Dia akan fokus dengan keuangannya dia. Seven of Swords. Orang ini masih sneaky. Dia masih egois. Dia belum bisa berterus terang sama kalian. Dia masih suka lari dari suatu masalah di sini. The Strength. Dan sepertinya di sini dia merasa, walaupun dia ada, karena The Strength di sini juga merupakan kartu bahwa orang ini dia ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tapi dia akan menahan dirinya dia, walaupun mungkin sangat
sangat susah buat dia untuk menahan dirinya dia, tapi dia akan mencoba untuk melakukan hal itu. Seandainya dia ingin menghubungi Cancer, sepertinya untuk saat ini atau belakangan ini, dia tidak akan melakukan hal itu. Dia akan menahan dirinya dia untuk melakukan hal itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Cancer. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Leo. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini, dan kita juga akan mendalami tentang perasaan orang yang ada di dalam pikirannya Leo. Oke. The Moon, when assessing a person, follow your intuition. Oke, jadi Leo di sini, kalau kalian ingin mendalami tentang seseorang, ingin tahu tentang seseorang, di sini kalian disuruh untuk mengikuti intuisinya kalian. Oke, jadi belajar untuk menggunakan intuisi kalian. Gentlemen, trust the man that really love you. Jadi ada Leo di sini, ada beberapa Leo, mungkin kalian berhubungan dengan soulmate. Saya merasa dia adalah soulmate-nya kalian. Dan dibilang di sini bahwa kalian disuruh untuk mempercayai orang ini memiliki energi maskulin. Siapapun orang ini yang kalian rasa bahwa dia mencintai kalian, kalian disuruh untuk mempercayai orang ini. Seandainya Leo kalian berkomunikasi saat ini dengan seseorang yang memiliki energi maskulin, dan intuisinya kalian bilang, oh dia seperti soulmate-nya saya, dia mungkin twin flame-nya saya, seperti itu, kalian benar, karena trust the man that really love you. Jadi orang ini sebenarnya sangat mencintai Leo. Tapi kalau intuisi Leo bilang, oh dia bukan orang yang baik, jadi gunakan intuisi kalian, karena ramalan ini bukan untuk semua Leo. Saya yakin hanya beberapa Leo yang, tidak semua Leo yang akan resonate dengan situasi ini. Oke, mari kita lihat hal apa lagi kah yang Leo perlu ketahui untuk saat ini. Two of Ring, fluctuation and adaptability. Oke, jadi di sini Leo juga diingatkan, seandainya kalian bersatu dengan seseorang, kalian disuruh mengadaptasi energinya kalian. Jangan hanya mementingkan energi kalian sendiri, tapi saling mengisi antara satu sama lain. Seperti jangan selalu mimimi, jangan selalu energi saya yang terpenting, kebahagiaan saya yang terpenting, kebutuhan saya yang terpenting. Jangan lakukan hal itu. Kalian disuruh untuk beradaptasi dengan situasi ini. Oke, kalau kalian ingin kesuksesan di dalam hubungan ini. The Empress, center and abundance. Dan Leo di sini, saya merasa ada beberapa Leo, mungkin kalian divine feminine. Jadi seperti tadi saya merasa kartu ini mengatakan ada beberapa Leo, mungkin kalian berhubungan dengan soulmate atau twin flame di sini. The Empress juga menunjukkan bahwa kalian merupakan divine feminine. Jadi saat ini mungkin ada beberapa Leo, pikirannya kalian sangat center atau sangat fokus dengan ketenangan di dalam jiwanya kalian, kebahagiaan kalian sendiri, apa yang membuat kalian happy, apa yang membuat kalian tenang, dan sebagainya. Dan juga dengan adanya kartu abundance di sini, mungkin ada beberapa Leo, kalian akan mendapatkan banyak kebahagiaan, apakah secara material ataukah secara emosional di sini. Oke. Oke, buat Leo yang memiliki seseorang di dalam pikirannya kalian saat ini, kita akan lihat bagaimanakah perasaan dia terhadap Leo untuk saat ini. Perasaannya dia terhadap Leo. Don't lose hope.
Jadi sepertinya saya merasa ada beberapa Leo di sini, mungkin ini buat Leo. Jadi kalian bilang di sini untuk jangan menyerah di dalam hubungan ini. Jangan merasa kehilangan harapan seperti itu. Oke, cobalah lebih optimis lagi. Unchange. Ada beberapa Leo di sini. Orang ini dia memiliki watak yang keras, memiliki prinsip yang berbeda dengan Leo mungkin. Dan di sini dia bilang kalau Leo benar-benar mencintai saya, terima saya dengan apa adanya. Dan saya tidak akan berubah untuk Leo seperti itu. Jadi dia orangnya sedikit keras kepala. Dia bilang dia tidak mau merubah dirinya dia buat kebahagiaan Leo. Dia bilang kalau Leo benar mencintai saya, terima saya dengan apa adanya. Oke. Telepatik. Dan di sini dia juga bilang di saat dia mau istirahat malam, di saat dia mau tidur, seandainya tidak ada komunikasi di antara kalian, dia bilang dia sering berkomunikasi dengan Leo lewat impiannya dia. Jadi energinya dia ketemu sama energinya Leo di alam mimpi seperti itu. Hard to read, okay. You confuse me, you give me mixed signal. Okay, untuk saat ini dia bilang bahwa Leo membingungkan dia. Dia tidak tahu apa yang Leo inginkan dari dia, dan dia juga merasa bahwa Leo memberikan mixed signal. Jadi satu hari mungkin Leo SMS dia, terus besok kalian tidak SMS dia. Seperti itu. Jadi dia tidak tahu, dia belum tahu apa sebenarnya yang Leo inginkan dari dia. Oke. Mari kita dalami kembali tentang energinya dia saat ini. Go slow. Oke, jadi untuk saat ini Leo, kalian disuruh lebih baik kalian berkomunikasi seperti seorang teman untuk saat ini. Jangan langsung bilang, oh kapan kita menikah? Kita sudah pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kita belum menikah. Yada seperti itu. Mungkin karena energi kalian belum sejajar sama energinya dia, terutama buat kalian yang berpasangan dengan orang yang keras kepala seperti ini. Sedangkan kalian seorang divine feminine. Maka dari itulah persatuan ini sangat susah untuk dilakukan karena ada orang yang tidak mau berubah. Dia tidak mau memperbaiki dirinya dia. Oke, jadi disuruh go slow. Jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menjalani hubungan ini. New love. Oke, new love or recommitment. Jadi buat recommitment artinya Leo, kalian sudah berpasangan dengan seseorang dan kalian putus, terus kalian balik lagi. Sebenarnya kalau itu ceritanya kalian, sebenarnya hubungan ini dia sebenarnya semakin kuat antara satu sama lain. Ataukah kalau Leo punya cinta baru di sini, walaupun saat ini dia belum begitu mengejar kalian, SMS kalian tiap 5 menit, tiap 1 detik dan sebagainya, karena di sini kalian diingatkan untuk menjalani hubungan ini secara perlahan-lahan, apakah dengan orang baru ataukah dengan orang lama yang datang kembali, lakukanlah hal itu. Oke? Take your time, jangan terlalu cepat-cepat mempersatukan hubungan ini. Interference, dan di sini sepertinya ada orang ketiga yang mengganggu hubungannya Leo. Apakah Leo yang punya orang lain ataukah dia married? Dan diingatkan kembali bahwa hubungan ini sebenarnya walaupun tidak ada komunikasi saat ini, a sacred union, artinya persatuan kembali yang sudah direncanakan oleh ilahi. Jadi walaupun saat ini kalian belum melihat kemana arah dari hubungan ini, tapi energi kalian sama-sama mengatakan bahwa hubungan ini akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan, dan pernikahan ini merupakan rencana dari ilahi seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya.
Ace of Cups, dia akan memberikan cintanya dia kepada Leo kembali. Dia akan mengulang kembali hubungan ini. Mungkin ini orang second chance. Jadi baru saya mau bilang mungkin ini orang lama, langsung judgment keluar. Orang lama yang ingin datang minta second chance atau kesempatan yang kedua kalinya. Dan dia juga ingin minta maaf kepada kalian di sini. Dan dia ingin memberikan cintanya dia twin flame. Oke, jadi tadi saya sudah bilang ada beberapa Leo di sini berhubungan dengan soulmate dan twin flame. Dan di sini saya merasa dia ingin kesuksesan di dalam hal ini. Seandainya dia datang balik sama kalian dan minta second chance, dia ingin membangun suatu rumah tangga bersama kalian. Four of Wands merupakan pondasi tentang rumah tangga seperti itu. Dan juga kartu 11-11 twin flame marriage. Oke. Leo. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Leo. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Virgo. Oke, kita akan lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang Virgo perlu ketahui untuk saat ini. Dan kita akan melihat tentang energinya dia buat Virgo yang memiliki pasangan. Hal yang perlu Virgo ketahui untuk saat ini, letter 7, don't undervalue warning, your plans are at risk. Virgo, seandainya kalian memiliki suatu rencana di sini, ada risiko yang tinggi yang perlu kalian pikirkan saat ini. Jadi rencana apapun, misalnya kalian ingin mendaki atau kalian ingin belajar main surfing dan sebagainya. Jadi ada risiko yang tinggi, bisa saja kalian terslip atau jatuh dan sebagainya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang perlu kalian lakukan secara berhati-hati di sini. Terutama buat Virgo yang sudah melihat lampu merah seperti bling, 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 sudah mengingatkan kalian untuk berhati-hati. Lakukan hal itu. Oke? Moon 8, when assessing a person, follow your intuition. Sepertinya Virgo di sini kalian ingin mendalami tentang seseorang dan kalian tahu orang ini memiliki resiko yang tinggi. Seandainya kalian mencintai orang ini, mungkin kalian tahu resikonya sangat tinggi. Resiko kehilangan dia, mungkin karena dia sudah punya pasangan lain, ataukah dia bosnya kalian, dan sebagainya. Jadi, follow your intuition. Virgo disuruh untuk mengikuti intuisi kalian. Oke. Oke. Mari kita dalami kembali tentang hal apakah yang Virgo perlu ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Virgo ketahui untuk saat ini. Justice, understanding, karmic balance. Ada Virgo di sini, mungkin kalian berhubungan dengan seorang karmik. Jadi karmik di sini, saya tidak mau kalian berpikir, oh karmik itu dia orangnya toxic, dia orangnya bahaya, oh dia orangnya ini itu. Bukan, karmik dia hadir ke dalam hidupnya Virgo untuk mengajarkan Virgo tentang sesuatu. Karmik bukan berarti dia orangnya jahat. Memang mungkin pengalaman yang kalian miliki dengan orang ini sangat negatif, tapi hal itu sebenarnya untuk mengingatkan kalian kembali. Oh, misalnya contoh di sini, seandainya Virgo berpasangan dengan seorang karmik, mungkin kalian selalu membantu orang ini, maka dari itulah karena dia belum bisa memberikan apa yang kalian berikan ke dia, yang membuat kalian, oh saya ngasih dia perasaan saya, tapi kenapa dia tidak ngasih perasaannya dia. Jadi bukan 100% salahnya dia. Oke, karena saya tidak tahu kalau ada orang yang memaksakan Virgo di sini. Virgo, pokoknya kamu harus mencintai saya, kamu tidak boleh mencintai orang lain.
Saya tidak tahu kalau ada orang yang memaksa kalian untuk mencintai seseorang. Jadi, maka dari itulah saya bilang, karmi ini bukan selalu kesalahannya dia, tapi terkadang juga kesalahannya kita. Karena kita mungkin terlalu cepat memberi perasaannya kita terhadap seseorang, ataukah kita terlalu cepat percaya dengan seseorang, atau kita terlalu iba sama seseorang, merasa kasihan sama seseorang, dan kita lupa bahwa kita sendiri juga memiliki perasaan. Oke? Jadi jangan selalu menyalahkan seorang karmi. Oke. Jadi sepertinya di sini akan ada keseimbangan di dalam situasinya kalian, terutama buat Virgo di sini yang baru saja berhubungan dengan seseorang dan mungkin hubungannya kalian bermasalah. Maka dari itulah ada karmic balance di sini. Mungkin dia datang ke dalam hidupnya Virgo untuk mengajarkan Virgo tentang sesuatu. Setelah kalian mempelajari sesuatu itu, disitulah ilahi akan mengambil karmiknya kalian dari Virgo. Tapi kalau kalian belum belajar dengan lessons ini atau belum belajar dengan ujian ini, jadi kalian akan dipertemukan lagi dengan karmik sampai kalian mengerti, oh ternyata saya selalu memberi dan memberi dan memberi bukan hal yang baik untuk saya lakukan, karena walaupun saya sudah melakukan hal itu, orang ini tetap saja menyakiti saya. Maka dari itulah, kalau kalian berhubungan dengan seorang karmik di sini, gunakan pengalaman ini sebagai pelajaran buat kalian. Oke, seandainya saat ini kalian suka memberi, mungkin lain kali kalau kalian ketemu dengan orang lain, oh dulu saya suka memberi tapi saya tidak mendapatkan apapun. Jadi kalian pikir lagi, oh sebelum saya memberi, apakah orang ini memang benar-benar pasangan saya? Apakah dia hanya datang untuk mengajarkan saya tentang sesuatu seperti itu? Jadi dalami terlebih dahulu tentang dirinya kalian sebelum melakukan hal yang sama kembali, agar supaya kalian dikeluarkan dari karmic sirkulasi di sini. Oke? Nine of Swords, konflik di sini. Virgo, saya merasa kalian lagi bermasalah saat ini mungkin sama seseorang pasangannya kalian. Oke. Jadi seandainya saat ini kalian memiliki konflik, saya merasa hal itu memang harus terjadi karena ada sesuatu yang perlu kalian pelajari. Oke. Mari kita dalami tentang energinya dia saat ini. Worried, not feel. Jadi dia bukan orang yang terbaik buat kalian untuk saat ini. Ini buat Virgo yang lagi bermasalah dengan seseorang. Untuk saat ini dia belum bisa menjadi orang yang terbaik buat Virgo atau menjadi orang yang Virgo inginkan. Perasaannya dia saat ini cannot be trusted. Virgo, kalian diingatkan di sini, jangan percaya sama orang ini. Orang ini tidak bisa dipercayai. Strategizing. Orang ini saat ini Virgo dia lagi membuat strategi untuk balik sama kalian. Oke. Dia akan membuat strategi yang paling paten agar supaya Virgo tidak bisa bilang tidak. Jadi gunakan intuisi kalian sebelum menerima dia balik, seandainya dia balik sama kalian. Dying love. Dan di sini sepertinya ini energinya Virgo karena di sini kalian sepertinya mencintai seseorang dan kalian dulu memiliki harapan yang sangat tinggi, tapi belakangan ini mungkin kalian merasa orang ini semakin menjauh dari kalian, maka dari itulah cintanya kalian semakin melemah terhadap orang ini. Oke, seandainya Virgo ingin tahu apa perbedaan, bagaimana kalian tahu kalau orang ini adalah karmiknya kalian. Salah satu contoh yang sangat jelas kalau kalian berhubungan dengan karmik, kalau kalian ingin sukses dan dia cemburu dengan kesuksesannya kalian, dia adalah karmiknya kalian. Kalau kalian berpasangan dengan seseorang dan orang ini dia cemburu dengan kesuksesannya kalian atau kebahagiaannya kalian, dia merupakan karmiknya kalian, orang yang hanya datang untuk mengajarkan kalian tentang sesuatu, your choice. Dan diingatkan di sini bahwa kalian memiliki free will, memiliki kebebasan untuk memilih. Kalaupun kalian ingin balik sama dia, walaupun kartunya sudah bilang jangan percaya sama orang ini, kalau hatinya bilang tapi saya masih sayang sama dia, saya masih ingin memberikan kesempatan buat dia, lakukan hal itu. Oke, tapi
mungkin perlu sedikit waspada terhadap dia. Seandainya dulu kalian yang selalu bayar makan malam, mungkin next time kalian tanya ke dia, oh gantinya kamu yang bayar untuk makan malam. Jangan malu minta. Oke, buat Virgo yang baru pacaran di sini, pertama kali kalian keluar dating, jangan mau dibayarin. Bayar sendiri-sendiri. Agar sama-sama tahu, oh saya orang yang independen. Dan saya juga tidak mau kamu tergantung sama saya. Dan saya juga tidak mau tergantung sama kamu. Tunjukkan ke dia bahwa kalian bisa hidup tanpa dia. Hal itulah yang membuat, terutama buat Virgo yang feminin di sini, dengan hal itulah orang yang memiliki energi maskulin akan merasa tertantang terhadap kalian. Tapi kalau pertama kali diajak ngedate dan dia mau bayar dan kalian bilang, oh terima kasih kamu sudah bayarin saya. No. Itulah yang membuat dia, oh saya bisa mengambil kesempatan dari orang ini, seperti itu. Tapi kalau kalian sudah menunjukkan ke dia, nope, saya bayar sendiri, kamu bayar sendiri. Kalau kita sudah menikah nanti, disitulah kita akan menggabungkan uangnya kita dan kita bayar pakai joint account, seperti itu. Oke. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia saat ini. Stability. Oke. Sepertinya di sini ada beberapa Virgo. Kalau kalian memiliki pasangan saat ini, orangnya sangat setia dan kalian juga setia sama sama dia. Jadi di sini kalian diingatkan bahwa hubungan kalian sebenarnya bisa melewati segala ujian. Jadi mungkin dia soulmate-nya kalian ataukah twin flame-nya kalian dan sebagainya. Dan ada beberapa Virgo di sini kalian berhubungan dengan karmik kalian. Jadi ini bukan semua Virgo. Protected, oke. Dan di sini kalian diingatkan kembali bahwa kalian dilindungi oleh ilahi dan kalian juga di-guide atau dituntun oleh ilahi saat ini. Unavailable. Jadi this person is unable to give you all you deserve. Orang ini belum bisa memberikan apa yang terbaik buat kamu. Acceptance, everything happen for a reason. Jadi Virgo kalian disuruh untuk belajar menerima kejadian ini atau situasi ini dengan lapang dada. Karena segala hal yang terjadi, hal itu selalu mengajarkan kita tentang sesuatu. Semua ada alasannya tersendiri. Oke, maka dari itulah kita tidak bisa melawan suatu situasi di sini. Yang bisa kita lakukan, menerima situasi ini dengan lapang dada. Dan gunakan hal ini sebagai pengalaman buat kalian agar supaya kalian tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang kali seperti itu. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Page of Swords. Jadi dia akan mengawasi kalian di sini apakah lewat sosial media ataukah lewat jarak jauh dan sebagainya. Queen of Swords. Dan di sini saya merasa mungkin dia melihat kalian masih merasa jengkel sama dia atau masih merasa marah sama dia, maka dari itulah dia memilih untuk mengawasi kalian daripada berkomunikasi dengan orang yang marah seperti itu. Dan Five of Pentacles. Jadi seandainya pasangan kalian meninggalkan kalian seperti orang ini, maka dari itulah dia melihat kalian sangat guarded saat ini. Dia tahu kalau kalian merasa kecewa sama dia atau sakit hati sama dia. Dari itu dia hanya memilih untuk mengawasi kalian. Oke, jadi saya merasa di sini untuk saat ini Virgo mungkin seperti tadi orang ini hanya akan mengawasi kalian. Jadi saya tidak melihat suatu pergerakan di sini. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.